Baik, hari ini sebelum Ibu absen kita berdoa dulu. Awas. Sebelum Sarajah memberikan kita berdoa dimulai. Deka, Dewo. Dimas, Agres, Aurel, Diva, Fitri, Heti, Meka, Fauzi, Hadir Bu. Hidayatullah, Dewo. Rizka, Syarifah, Sasa, Suci, Willy, Jesse, Yogi. Hadir Bu. Siapa lagi yang belum? Ada namanya yang belum disebutkan? Kita memasuki pelajaran yang baru, bab baru. Ada baiknya kita mengulang pelajaran yang kemarin tentang keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat apa itu keanekaragaman hayati? Jadi tentang jadi keanekaragaman hayati di situ lengkap ya, semuanya tentang keanekaragaman. Terus upaya yang dilakukan dalam rangka melestarikan keanekaragaman. Apa? Maka? Nah, ya. Itu maksudnya apa? Menerapkan sistem penebangan milih tanam. Berarti kita menebang harus memilih apa yang akan kita tanam. Terus keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3. Siapa? Jesse. Keanekaragaman 3 jenis, tingkat C dan tingkat ekosistem. Berarti ada 3 ya. Terus di sini Al-A'raf. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya apa? Jadi apabila kita berbuat baik, maka kan kembalinya kepada diri kita sendiri ya. Itu intinya. Di sini mengidentifikasikan aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Terus yang kedua, menciptakan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Catat apa permasalahan yang ada di video tersebut? Ya, kita tonton dulu. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas kota di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak bagi pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga dan sungai. Dari video tadi yang kita lihat, coba kalian ambil satu permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Udah ada? Meta? Tentang apa Meta? Tentang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Berarti di situ tentang pencemaran ya, intinya tentang pencemaran. Jadi di tempat kita emang nggak ada ya rumah kaca, tapi di daerah Jakarta
Jakarta itu udah ada rumah kaca. Jadi itu mengakibatkan pemanasan global atau global warming ya. Terus pertambahan penduduk. Jadi mana yang nggak mau KB, kan biasa makanya pemerintah menyarankan harus 2 anaknya itu penduduk. Nah, ada yang nggak KB, jadi pertambahan penduduk di situ menyebabkan aktivitas manusia semakin banyak. Cara kita mengatasinya, membatasi kegiatan merokok. Terus yang kedua, tidak membakar sampah. Ketiga, tidak melakukan penebangan liar dan melakukan deforestasi atau pembunuhan hutan. Terus yang keempat, mengurangi pemakaian batu bara, gasolin atau bahan bakar organik lain. Itu solusi. Jadi kita jumlahnya berapa nih? Satu meja 5 orang. Kita bagi kelompok jadi 5 orang dulu coba. Cari temannya. Nah, sekarang kalian berdiskusi tentang bahan yang ada pada kalian itu sudah dibahas. Jadi kalian sama dengan kelompok 2 tentang pencemaran tanah. Coba kalian baca dulu. Jadi kalau sudah siap lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pencemaran air. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air, juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat
membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah. Bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Hasil diskusi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian kan baik. Apa yang terjadi dengan ikan jika kita membuang limbah ke sungai? Simpan dulu pertanyaannya. Mengetahui air tercemar oleh limbah. Apakah kamu mengetahui air tercemar oleh limbah? Apa yang terjadi dengan ikan jika kita membuang limbah ke sungai? Yang terjadi pada ikan ketika seseorang membuang limbah ke sungai yaitu ikan tersebut lama-kelamaan akan mengalami kematian karena adanya zat beracun yang berasal dari limbah. Apakah Anda sudah mengerti? Dari Andres, dapatkah kamu mengetahui air tercemar oleh limbah secara kasat mata? Air tercemar oleh limbah dapat dilihat secara kasat mata dengan ciri-ciri yaitu air tersebut mengalami perubahan warna. Apakah Anda sudah menjelaskan? Air 1. Limbah industri 2. Limbah domestik 3. Limbah pertanian 4. Kegiatan pertambangan 5. Kebakaran hutan 6. Tumpahan minyak 7. Limbah air. Apakah Anda sudah mengerti? Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu penyebab pencemaran udara yang akan disampaikan oleh Desi. Penyebab pencemaran udara. Pembangunan yang berkembang pesat saat ini, khususnya dalam industri dan teknologi, telah menyebabkan pencemaran udara. Dikutip dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam arsip artikelnya, telah merangkum beberapa penyebab utama pencemaran udara tertinggi, yaitu 1. Pertumbuhan sektor industri. Salah satu penyebab meningkatnya pencemaran udara di negara berkembang adalah urbanisasi dan industrialisasi. Emisi kendaraan bermotor. Kegiatan transportasi memberikan kontribusi polutan tertinggi di kota-kota besar. Emisi kendaraan bermotor keluar melalui knalpot yang mengandung senyawa kimia bahaya dari hasil proses pembakaran bahan bakar. Adapun senyawa bahaya itu diantaranya karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel mikrotimbang. Mengapa kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran udara? Pertanyaan dari Nisa. Mengapa kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab pencemaran udara? Karena kegiatan transformasi memberikan kontribusi polutan tertinggi di kota-kota besar. Emisi kendaraan bermotor keluar melalui knalpot yang mengandung senyawa kimia bahaya, hasil dari proses pembakaran bahan bakar. Apakah bisa dipahami? Pertanyaan dari Sasa. Sebabkan
penyebabnya adalah 1. Pertumbuhan sektor industri, 2. Emisi kendaraan bermotor, 3. Asap pembakaran hutan. Apakah bisa dipahami? Diskusi dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai semua ya. Jadi intinya tadi pencemaran air apa? Pencemaran air adalah suatu proses keadaan di suatu tempat, penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Yang tercemar. Ya, salah satu contohnya adalah dari limbah pabrik ya. Pencemaran tanah. Jadi salah satunya itu pembakaran hutan. Ya. Satu lagi. 2. Emisi kendaraan bermotor. 3. Asap pembakaran hutan. Berarti asap pembakaran hutan. Kemarin kan kita terkena ya dampak asap pembakaran hutan dari era mana? Tahun baru. Dan kita hampir 1 bulan kita mau libur ya, sebelum libur. Nah, itu dari perubahan lingkungan atau pemanasan global. Sudah selesai materi kita hari ini. Kita simpulkan bahwa intinya dampak dari penyebab pencemaran adalah mulai aktivitas manusia sendiri. Makanya kita ya sebagai generasi baru atau generasi muda harus menjaga kesehatan lingkungan. Jadi misalnya kita mencuci kan pakai deterjen ya tuh, itu dialirkan di pembuangan yang sebenarnya, jangan gimana kolam ikan itu dibuang ini mas ikannya ya. Oke, Deka boleh berkata.